Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Hasti Amelia. Di sini saya akan menjelaskan 14 fungsi rumus yang ada di Microsoft Excel seperti video berikut ini. Kita masuk pada rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Jadi, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum, tanda kurung, kemudian kita klik nilai, kemudian kita enter. Nah, jadi nilainya itu ya teman-teman. Kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu rumus count. Count yaitu digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Jadi kita akan menghitung ada berapa banyak mahasiswa pada data ini dengan menggunakan rumus sama dengan count, yaitu kita klik di min, cek min ya, kemudian kita enter. Nah, jadi banyaknya mahasiswa itu ada 6 ya. Kita masuk pada rumus yang ketiga, yaitu rumus average. Average ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Jadi di sini kita akan mencari nilai rata-rata di antara mahasiswa ini, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan average atau reference, itu tanda kurung, kemudian kita blok yang nilai, kemudian kita enter. Nah, jadi itu ya hasilnya. Kita masuk rumus yang keempat, yaitu rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan dari kriteria tertentu. Jadi teman-teman, di sini nanti pas pemasukan rumus saya menggunakan tanda koma, bukan titik koma, karena bahasa yang terinstall di laptop ini bukan bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Jadi yang saya gunakan nanti pas masukkan rumus gunakan tanda koma ya, bukan titik koma. Kita masuk pada datanya, yaitu sama dengan if kurung, kita klik nilainya, terus kita gunakan tanda kurang lebih sama dengan 90, koma, terus koma kutip A, itu A ini untuk nilai ya, predikatnya, penutup, tanda kutip penutup, itu koma, if, tekan if, terus tanda kurung, kita klik lagi nilai, itu kurang lebih sama dengan 61, koma kutip itu B, koma penutup lagi, koma lagi, itu koma penutup kutip, tanda kutip C, nah itu kutip pembuka, itu kita tekan yes, itu enter ya. Jadi itu hasilnya ya teman-teman. Jadi kita blok saja, kita blok dari sini ya, kita turun ke bawah, kan nanti otomatis nilainya ya, itu ya teman-teman, nilainya otomatis. Jadi itu rumus if ya. Kita masuk ke rumus yang kelima, yang mana rumus sum if. Sum if ini merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita masuk pada rumusnya,
kita masuk pada rumusnya, yaitu sama dengan sum if kurung, tanda kurung, kemudian kita klik jenis kelamin ini dari laki-laki turun di bawah, kita klik, kemudian koma, tanda kutip, kita tulis kriterianya yaitu laki-laki, terus tanda kutip penutup, kita bikin tanda kutip penutup, kemudian koma, kemudian kita klik yang nilai turun ke bawah, kemudian kita enter. Jadi itulah hasilnya, yaitu hasilnya ya teman-teman. Itu kita lanjut yang perempuan, sum if sama dengan tanda kurung, kita klik lagi yang jenis kelamin, kemudian tanda koma, terus tanda kutip perempuan, kriterianya itu yaitu perempuan ya, perempuan, kutip penutup, koma, kemudian kita klik nilai, dari atas turun di bawah, enter. Jadi itu hasilnya. Oke, itu hasilnya ya. Kita masuk pada rumus yang keenam, yaitu rumus CONIF. Rumus CONIF merupakan turunan dari fungsi CON, yang dimana CONIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita langsung dari rumusnya, itu sama dengan CONIF, tanda kurung, kita klik jenis kelamin, kemudian tanda koma kutik, kriterianya yaitu laki-laki, terus tanda kutip penutup yaitu enter. Jadi laki-laki itu ada 3 ya teman-teman. Kita lanjut yang banyaknya mahasiswa perempuan, itu sama dengan CONIF kurung, kita klik jenis kelamin, kemudian koma, tanda kutip, kemudian kriterianya itu perempuan, terus tanda kutip, terus enter. Jadi perempuan itu 4 ya teman-teman. Kita masuk pada rumus yang ke-7, yaitu rumus proper. Rumus proper yaitu kita ingin mengubah huruf yang pertamanya ini menjadi huruf kapital. Jadi yang mana rumusnya, yaitu sama dengan proper, tanda kurung, terus kita klik katanya itu, kita klik kemudian enter. Jadi sudah berubah kan teman-teman. Kita masuk pada rumus yang ke-8, yaitu rumus upper, yang mana upper ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah semua teks menjadi huruf besar. Jadi kalimat ini kita akan ubah, dan tadinya yang hurufnya kecil kita akan ubah menjadi huruf besar atau huruf kapital dengan rumus sama dengan tanda kurung, kemudian kita klik teksnya, kemudian kita enter. Nah, jadi berubah nilainya, berubah teksnya. Oke, kita lanjut yang ke-9, yaitu rumus lower.
Lower ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Jadi lower ini dia kebalikan dari upper yang tadinya huruf besar diubah menjadi huruf kecil. Jadi yang dimana rumusnya yaitu sama dengan lower kemudian tanda kurung kemudian kita klik teksnya dan enter. Nah, jadi kan berubah jadi huruf kecil. Oke, kita lanjut yang ke-10 yaitu rumus left, mid, dan reg, yaitu merupakan fungsi teks pada Excel yang dimana left ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri, dan yang mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter yang dimulai dari tengah, sedangkan yang reg berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimana dimulai dari kanan. Jadi kalimat yang ada di sini kita akan membaginya menjadi 3 bagian, yang dimana yang pertama itu leave. Kita akan masukkan dengan rumus itu sama dengan leave tanda kurung, kemudian kita klik kemudian koma, kita tulis 3 karakter pada sisi kiri, kemudian kita enter. Nah, jadikan dibagi. Kemudian yang ketiga ini agak berbeda, dia tidak sama dengan yang leave. Jadi dia menggunakan rumus mid sama dengan mid tanda kurung, kemudian tanda kurung, kemudian kita pilih teksnya, yang mana kita ambil yang bagian tengah, yaitu pada kolom keempat, yaitu 4,3, yaitu kemudian enter. Ya, jadi berubah. Jadi kita lanjut yang reg, yaitu reg sama dengan left, yaitu sama dengan reg tanda kurung, kemudian klik teksnya, kemudian tanda koma, kemudian kita tulis 3 angka, kemudian enter. Nah, jadi nilainya berubah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke rumus yang 11 yaitu rumus len, yang mana len ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel, yang dimana di sini ada contoh kata Pancasila. Kita akan mengetahui ada berapa karakter Pancasila ini, yaitu menggunakan rumus len sama dengan len, kemudian tanda kurung, kemudian kita klik teksnya, itu enter. Jadi di sini ada 9 karakter. Kita masuk ke rumus yang 12 yaitu rumus round. Round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang telah ditentukan, yang dimana di sini ada angka 10,567, yaitu kita akan menggunakan rumus round, yaitu sama dengan round, kemudian kurung, kita klik
nilai koma, kita tulis 1, yaitu hasilnya 10,6. Bisa juga kita tulis 2, yaitu 10,57. Oke, kita lanjut ke rumus yang ke-13, yaitu rumus concatenate. Concatenate ini digunakan untuk kita menggabungkan kalimat, yang mana contohnya seperti teks yang ini teks yang pertama, kedua, dan ketiga kita akan menggabungkan menjadi satu kalimat yang dimana kita gunakan rumus concatenate, yaitu sama dengan concatenate, kemudian kita beri tanda kurung, kita pilih teks yang pertama, kita klik, kemudian koma, teks yang kedua kita klik, kemudian koma, teks yang ketiga kita klik. Jangan lupa kita beri tanda kurung, balas kurung ya. Kemudian kita enter. Jadi menggabung jadi satu kalimat. Kita ingin ada pemisah antara kalimat yang satu dengan kalimat yang ini, kita akan berikan pemisah, yaitu ke rumusnya itu kita berikan tanda koma, kemudian tanda kutip, kita tanda koma, kemudian tanda kutip, kemudian kita berikan jarak sehingga ada jarak, kita spasi, kemudian tanda kutip, terus koma di sebelahnya lagi, yaitu terus tanda kutip, kita beri spasi, itu kemudian tanda kutip penutup, itu koma, kemudian kita enter. Jadi di sini ada pemisah di antara kata yang ini ya. Rumus yang terakhir yaitu yang ke-14, rumus lookup dan lookup. Lookup yaitu rumus menghitung data secara vertikal, sedangkan yang lookup menghitung data secara horizontal. Jadi kita akan menghitung data. Yang pertama lookup, yaitu rumus sama dengan lookup kena kurung, klik B, titik koma, kita blok tabel bantu, terus kita pencet warna merah sekali, terus tipe referensi dolar, terus titik koma, koma pembuka 2, dan koma penutup, titik koma, kurung balas kurung. Kita masuk yang kedua, yaitu harga. Itu sama, kita blok yang B, kemudian kita blok juga yang tabel bantu, titik koma, kemudian US dollars, kemudian titik koma, koma pembuka 3, terus koma penutup, itu titik koma balas kurung. Kita lanjut ke yang satuan, yaitu sama dengan lookup, kita blok sama saja kayak yang tadi, terus kita blok yang tabel bantu, kemudian titik koma, US dollars, kemudian kita tanda koma pembuka, itu tanda kutip 4, tanda kutip titik koma 2, penutup. Itu di sini akan secara otomatis. Jadi kita tinggal blok, terus kita turun ke bawah, sehingga itu datanya akan secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke yang lookup. Jadi kita masukkan rumus lookup sama dengan
lookup sama dengan klik yang kode A, kemudian titik koma, blok tabel bantu, titik koma, kemudian US dollars, kemudian koma pembuka 2, koma penutup, titik koma, balas kurung. Jadi sudah terganti ya, kita masuk di harga yaitu sama dengan lookup, dalam kurung kita klik yang A, kemudian kita blok tabel bantu, kemudian titik koma, terus kita kira US dollars, kemudian titik koma, koma pembuka itu 3, koma penutup, titik koma, balas kurung. Jadi kita masuk lagi di satuan yaitu sama rumusnya, yaitu sama dengan lookup balas kurung, koma pembuka, kita klik, kemudian titik koma, terus diferensi US dollars, kemudian titik koma, koma pembuka 4, koma penutup, titik koma, balas kurung. Ya, jadi sudah terganti ya. Jadi tinggal kita blok saja, nanti akan secara otomatis yang seperti ini. Sama dengan yang harga, kita blok terus nanti akan secara otomatis. Satuan juga begitu. Jadi itulah rumus yang ke-14 ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.